pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mata kuliah etika bisnis dan profesi, saya akan menjelaskan tentang etika bisnis dan budaya. Ya, pengertian budaya organisasi, di mana organisasi perusahaan pada dasarnya merupakan tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul bekerjasama secara rasional dan sistematis terkendali dengan memanfaatkan sumber daya, dana, material, lingkungan, metode, sarana prasarana, dan juga data dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan bersama. Budaya perusahaan adalah sebuah kebiasaan yang telah berlangsung lama dan diterapkan dalam kehidupan aktivitas kerja sebagai salah satu pendorong untuk meningkatkan kualitas kerja para karyawan dan manajer perusahaan. Budaya organisasi, di mana budaya organisasi menyangkut bagaimana para anggota melihat organisasi tersebut, bukan menyangkut apakah anggota organisasi menyukai atau tidak, karena para anggota menyerap budaya organisasi berdasarkan dari apa yang mereka lihat atau dengar di dalam organisasi. Fungsi dari budaya organisasi: yang pertama, budaya memberikan nuansa identitas bagi karyawan. Budaya membantu menimbulkan komitmen karyawan terhadap sesuatu yang lebih besar daripada diri mereka sendiri. Budaya menambah stabilitas perusahaan sebagai suatu sistem sosial. Budaya adalah kerangka referensi bagi karyawan agar digunakan untuk menerima berbagai kegiatan organisasional dan juga sebagai pedoman bagi perilaku yang tepat. Keuntungan memiliki budaya perusahaan yang kuat, ya. Yang pertama, budaya perusahaan sangat menentukan etika kerja. Caranya, banyak perusahaan memberikan hadiah kepada karyawan yang tidak pernah terlambat sampai dengan setahun penuh hari kerjanya. Dari budaya ini muncullah sikap disiplin. Selanjutnya, budaya perusahaan memberi arah pengembangan bisnis. Adanya evaluasi terhadap visi, misi, struktur, dan maka budaya perusahaan mendukung terhadap kejelasan arah pengembangan bisnis. Budaya perusahaan mampu meningkatkan produktivitas dan kreativitas. Budaya yang dinamis, kreatif memberikan jaminan tumbuhnya kreativitas pada semua level. Maka para pegawainya tidak akan terjebak dalam aktivitas rutin. Budaya perusahaan mengembangkan kualitas barang dan jasa. Bila ada komitmen sistem nilai, maka gerak organisasi dalam menekankan masalah mutu akan terjaga dengan baik. Budaya perusahaan memotivasi pegawai mencapai prestasi yang tinggi. Pertumbuhan dan perkembangan perusahaan menjadi tanggung jawab bersama. Hubungan etika dengan budaya. Menurut Satya Nugraha, bahwa etika harus menjadi pedoman dalam kegiatan masyarakat dan seharusnya juga menjadi pedoman bagi pebisnis, di mana tindakan yang tepat, benar, dan boleh dilakukan dalam bisnis yang diharapkan menguntungkan semua pihak yang terlibat. Menurut Ciptono, etika berperan sebagai penghubung pelaku bisnis. Pelayanan purna jual tentu merupakan refleksi nilai atau etika bisnis yang diterapkan perusahaan untuk menjaga loyalitas konsumennya. Ciptono juga menjelaskan bahwa etika berperan sebagai syarat utama untuk kelanggengan atau konsistensi perusahaan. Loyalitas konsumen akan dapat membantu perusahaan agar tetap bisa bertahan. Menurut Arman, untuk membangun kultur bisnis yang sehat, idealnya dimulai dari perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan atau hukum perilaku dibuat dan dilaksanakan, atau aturan atau norma etika tersebut diwujudkan dalam bentuk aturan hukum. Arman menambahkan, sebagai kontrol terhadap individu pelaku dalam bisnis, yaitu penerapan kebiasaan atau budaya moral atas pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dalam prinsip moral sebagai inti kekuatan suatu perusahaan dengan mengutamakan kejujuran, bertanggung jawab, disiplin, berperilaku tanpa diskriminasi. Selanjutnya, Arman juga menjelaskan bahwa etika bisnis hanya berperan dalam suatu komunitas moral, tidak merupakan komitmen individual saja, tetapi tercantum dalam suatu kerangka sosial.
Kendala dalam mewujudkan kinerja bisnis yang etis adalah yang pertama, di mana etika mempunyai nilai kebenaran yang harus disesuaikan dengan kebudayaan, karena sifatnya tidak absolut dan mempunyai standar moral yang berbeda-beda, tergantung budaya yang berlaku di mana kita tinggal dan kehidupan sosial yang akan kita jalani. Baik atau buruknya suatu perbuatan itu tergantung budaya yang berlaku. Prinsip moral sebaiknya disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku, sehingga suatu hal yang dikatakan baik apabila sesuai dengan budaya yang berlaku di lingkungan sosial tersebut. Maka budaya menuntut individu untuk berperilaku dan memberi petunjuk pada mereka mengenai apa saja yang harus diikuti dan dipelajari. Kendala dalam mewujudkan kinerja bisnis yang etis. Yang pertama adalah standar moral para pelaku bisnis pada umumnya masih rendah, di mana banyak di antara pelaku bisnis yang lebih suka menempuh jalan pintas, bahkan menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan dengan mengabaikan etika bisnis. Selanjutnya, banyak perusahaan yang mengalami konflik kepentingan, di mana konflik kepentingan ini muncul karena adanya ketidaksesuaian antara nilai pribadi yang dianutnya atau antara peraturan yang berlaku dengan tujuan yang hendak dicapainya. Selanjutnya, situasi politik dan ekonomi yang belum stabil, di mana hal ini diperkeruh oleh banyaknya sandiwara politik yang dimainkan oleh para elit politik yang di satu sisi membingungkan masyarakat luas dan di sisi lainnya memberikan kesempatan bagi pihak yang mencari dukungan elit politik guna keberhasilan usaha bisnisnya. Selanjutnya, lemahnya penegakan hukum, di mana banyak orang yang sudah divonis bersalah di pengadilan bisa bebas berkeliaran dan tetap memangku jabatannya di pemerintahan. Dan yang terakhir, belum ada organisasi profesi bisnis dan manajemen untuk menegakkan kode etik bisnis dan manajemen, di mana organisasi seperti Kadin beserta asosiasi perusahaan di bawahnya belum secara khusus menangani penyusunan dan penegakan kode etik bisnis dan manajemen. Pengaruh etika terhadap budaya, di mana jika etika menjadi nilai dan keyakinan yang terinternalisasi dalam budaya perusahaan, maka hal tersebut berpotensi menjadi dasar kekuatan perusahaan yang pada gilirannya berpotensi menjadi sarana peningkatan kinerja. Kemampuan seorang profesional untuk dapat mengerti dan peka akan adanya masalah etika dalam profesinya sangat dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, atau masyarakat di mana profesi itu berada. Lingkungan profesi, lingkungan organisasi atau tempat ia bekerja, serta pengalaman pribadinya. Budaya perusahaan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perilaku etis perusahaan akan menjadi lebih baik jika mereka membudayakan etika dalam lingkungan perusahaannya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan buat resume di kolom komentar. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.